Maksudnya Mbak Abbas ini, dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia ini. Tapi kata abah saya, banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya. Begitu saya lahir, Mbah Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbah Abbas datang. Kata Mbah Abbas mengatakan, Ahmad, itu kacung, dikasih nama itu kacung, Muhammad Abbas, panggilnya Abbas dan yang lainnya. Cepat kasih tahu Fuadnya. Akhirnya Mbah Mustahdi kaget, bangun, langsung lari ke Abah Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Yakhshi, diambil daripada ilmu falak. Ya, ilmu falak itu ada kan apa namanya, tanggal lahir, itu tahun lahir itu kan ada bisa membentuk huruf bin Yakhshi. Kata Mbah Ahmad, Mbah Ahmad Mustadi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Ini harus, karena ini titipan amanat dari Mbah Abbas. Ada apa Mbah? Enggak tahu, pokoknya nanti insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Yakhshi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbak Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa juga. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang, tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya apa? Mohon maaf, bukan berapa nih tahaddusan binikmatillah. Kalau orang dibuntet dan benda kerap ini kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya buntet pesantren dan benda kerap. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah, bahkan saya mengatakan bahwasanya sampean ini jangan, kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya dedel. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya madhab ba'alwi juga, nanti nggak mau saya, nggak mau cerita saya nanti kata ke Imad nih siapa sudah kerasukan ba'alwi nih, saya nggak mau seperti itu, karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan enggak itu juga karena apa? Yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon ke Imad, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Kori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada masalah kasus pemalsuan makam, masalah ba'alib mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia ini. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan, pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa?
tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh husnudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan nih, orang-orang mau nggak ikut sama saya? Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau nggak ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebakilan dan mancal-menceng, nggak usah ikut sama saya sampai. Karena ini adalah perjuangan Wali Songo. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini, saudara-saudara. Satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin, saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya. Suaminya juga cerita sambil berbesmilih. Ini Gus, ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya aja, panjenengan kan sampean tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara, sambil bibirnya bergetar, Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng leh. Nok, tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntut, segera itu nasabnya ulama cepet diberesin karena ada yang rusak. Cepet diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya benarilah nasabnya, barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu adalah sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk ke jalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar, Allah menghendaki saya punya cita-cita 1 tahun 2 tahun ini di Indonesia harus memiliki anggota Laskar minimal 1 juta orang, termasuk ini yang ada di Jabodetabek nih. Itu kerjaan berat, harus yang banyak itu Laskarnya. Kenapa? Karena lawan kita kadang-kadang mempermainkan massa. Kita bukan untuk kebatilan, kita adalah untuk mencegah kebatilan. Kita harus punya kekuatan massa yang lebih banyak daripada siapapun. Siap? Siap? Maka nanti komandan Laskar harus komandan yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Jangan komandan yang kecil. Jangan komandan yang kecil. Kalau andanya kecil, maka di belakangnya kecil semua, penakut semua. Jadi komandan yang tegas, komandan yang pinter, di atasnya sesepuh-sesepuh yang alim, para punggawa-punggawanya, para kiai, para sepuh, para ajengan, para pangersa, para ulama-ulama besar nanti akan saya minta untuk menjadi penasehatnya. Jadi anda itu akan dinaungi oleh ulama-ulama besar, termasuk Mbak Yai Mufid ini. Mudah-mudahan